Jangan takut. Bilang saja terus terang. Ya? Apa mama tiri kalian ngejaga kalian dengan baik? Apa dia memperhatikan kalian dengan baik? Ayo sayang, bilang aja sama Pak Hakim. Gak apa-apa kok. Marsha, Vika, bilang. Jadi, selama ini kalian tinggal di mana? Di rumahnya Om Arman. Dia sangat baik. Bagus. Sekarang kalian berdua boleh keluar dulu. Biar Bapak bicara sama mama kalian dulu. Aku harus tahu kaset ini di mejanya Pak Hakim. Permisi Pak Hakim. Sekarang kita mau apakan anak-anak ini, Rin? Kita kubur aja mereka. Susah amat. Kaset. Apa ini? Ingat ya, nanti kalian menjawabnya dengan baik. Jawab sesuai apa yang Mama udah ajarin. Ngerti? Dan kalau ditanya Pak Hakim gimana Mama mau rawat... Iya Pak. Baik. Ya. Permisi Pak. Ada apa, Dek? Bisa Bapak bantu? Bapak lihat 2 orang anak kecil nggak? Ciri-cirinya gimana, Dek? Perempuan, putih, tingginya segede kami. Datang ke sini nggak Pak? Mereka tadi datang bareng seorang ibu yang sedang menggendong bayi. Satunya lagi bapak-bapak. Iya Pak. Mereka masih ada di dalam. Barusan aja pergi. Ya Kak, kita terlambat. Enggak Ki, kita nggak terlambat. Kita masih bisa nemuin Pak Hakimnya dan ceritain semua kejadian yang ini. Pak, bisa nemuin Pak Hakim yang ditemuin sama 2 orang anak kecil itu nggak Pak? Ya Pak, boleh. Ini benar-benar penting. Mama, jangan tinggalin kita di sini, Ma. Mama, ngapain kita di sini, Ma? Diam! Kita tinggal aja mereka di sini, Rin. Biar kereta api yang ngurus mereka. Mama jangan tinggalin kita, Ma. Jangan tinggalin kita di kereta api ini, Ayo, Ma. Mama jangan ikut kita. Si! Mama jangan dong. Jangan dong. Berisik. Polisi, Rin. Cepet aja, Rin. Hakim sama mereka, Rin. Rin, mereka mau nangkap kita, Rin. Tapi gimana Pak Hakim bisa tahu kita di sini? Dia pasti udah ke rumah Arman, Rin. Rumah Arman yang dekat sini. Rin, mendingan sekarang kamu ambil bayinya cepat. Karena itu berguna buat kita. Ya, ayo buat. Ya Allah, tolonglah kami, ya
Cepat, dorong cepat. Ayo cepat. Hei, handremnya. Handremnya, hei. Kanan. Iya, itu. Cepet, Kak. Terus. Kak, kenapa kita nggak langsung ke asrama? Malah balik lagi ke rumah. Aduh, kamu tuh gimana sih, Ki? Emangnya kamu nggak penasaran sama kabarnya Marsha dan Vika? Kalau kita balik ke asrama, kita nggak akan tahu apa yang terjadi sama mereka. Siapa tahu nanti Pak Hakim telepon ke rumah dan ngasih tahu apa mereka berhasil nyelamatin Marsha dan Vika atau enggak. Stop. Terus nanti kalau kita dimarahin sama Papa, bagaimana? Cuek aja. Ntar kita minta Pak Hakim untuk ngebantuin ngejelasin ke Papa. Sekalian ngasih lihat rekaman yang Marsha buat. Dengan begitu, Papa pasti nggak akan marahin kita lagi. Ayo udah yuk, cepetan. Kenapa? Jadi kamu belum berhasil menemukan Raka dan Riki? Kamu cari terus. Saya akan telepon asrama mereka. Raka, Riki, sini kalian. Dari mana saja kalian? Kalian tahu ulah kalian itu membuat semua orang khawatir. Kalian tuh mau jadi apa sih? Kenapa kalian berbuat seperti itu? Maaf, Pak. Tapi ini kami lakuin untuk nyelamatin Marsha dan Vika dari kejahatannya Tante Rinda. Iya, Pak. Riki sama Raka kasihan Marsha dan Vika. Ya ampun, berapa kali harus Papa bilang, jangan menjelek-jelekan mama kalian. Tante Rinda itu orang yang baik. Kalau Tante Rinda kembali ke rumah ini, kalian harus minta maaf lagi sama dia. Enggak, Pak. Tante Rinda itu orang yang jahat. Selama ini, Papa udah dibohongin sama dia. Dia dan saudara laki-lakinya itu mau ngerencanain untuk ngerebut harta keluarganya Marsha dan Vika. Setelah itu, mereka mau membunuh Marsha, Vika, dan Rizky. Iya, Pak. Kami kabur untuk ngasihin baterai tip ke Marsha dan Vika buat merekam omongan Tante Rinda dan teman laki-lakinya. Cukup. Papa tidak mau dengar lagi ocehan-ocehan kalian. Siapa yang mengajari kalian untuk mengarang-arang cerita seperti itu? Enggak, Pak. Kami nggak bohong. Iya, Pak. Kalau Papa nggak percaya, kita ke rumahnya teman Tante Rinda. Baik. Kita ke sana sekarang. Laporan. Kami telah memeriksa seisi rumah. Ternyata kami tidak menemukan siapa-siapa. Papa, kalau saya boleh tahu, ada apa ini sebenarnya? Bapak ini siapa? Saya Arman. Dan di rumah itu ada Rinda, istri saya. Pemilik rumah ini adalah saudara dari istri saya. Saya ingin menemui mereka.
Bapak sudah membuat kesalahan dengan menahan saya. Apa salah saya? Saya tidak bisa terima. Saya akan tuntut Bapak ke pengadilan. Diam. Sekarang katakan, di mana kamu sembunyikan anak kecil itu? Anak kecil? Anak kecil apa yang Bapak maksud? Kamu jangan berpura-pura tidak tahu. Kamu pasti berkomplot dengan Rinda dan Erwin. Apa maksud Bapak? Apa yang sudah dilakukan oleh istri saya? Jadi, anak kecil yang Pak Polisi maksud itu Rizky, Pak. Apa dia baik-baik aja, Pak? Marsha sama Vika, apa juga baik-baik aja, Pak? Kalian tidak usah khawatir soal Marsha dan Vika. Sekarang mereka baik-baik saja bersama Bapak Hakim. Tapi sayang, Rinda berhasil membawa kabur Rizky. Tunggu sebentar. Saya benar-benar tidak tahu apa yang sudah terjadi di sini. Jadi tolong, biarkan saya bicara dengan Marsha, Vika, dan Pak Hakim itu. Saya ingin semuanya menjadi jelas dan Bapak juga tidak salah sangka terhadap saya. Baik. Halo, selamat siang. Dengan Bapak Hakim. Diam! Nangis terus, bikin kepala jadi pusing, tau nggak? Win, ngapain sih kita mesti baunya anak kemana-mana terus? Capek tuh nggak gendongnya? Udah itu dengar tuh nangisnya. Berisik banget. Udahlah Rin, kamu sabar aja. Anak ini bisa berguna buat kita nanti. Iya, tapi ini anak nyusahin saya, nyusahin kita. Ini nih kenapa saya nggak suka anak-anak. Mereka semua tuh sama aja, kerjanya cuma nyusahin doang. Jadi selama ini apa yang dikatakan Raka dan Ricky itu benar? Iya, Om. Mama Rinda memang jahat. Dia udah masukin papa saya ke penjara dan juga bawa kabur Rizky. Ya, mereka berdua juga datang ke saya dan ngeyakinin saya untuk mencari Rinda dan Erwin. Maafin Papa ya. Selama ini Papa tidak percaya sama kalian. Seandainya sejak awal Papa sudah percaya, mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Gak apa-apa kok, Pak. Yang penting Papa udah percaya sama kita. Pak Polisi, tolong jangan tangkap Om Arman. Om Arman itu nggak bersalah. Dia nggak tahu apa-apa soal Mama Rinda. Pak Arman, maafkan saya atas kesalahpahaman ini. Saya mohon Pak Arman bisa mengerti. Tidak apa-apa kok, Pak. Yang penting sekarang kami boleh pulang kan? Silakan. Marsha sama Vika boleh tinggal sama kita nggak? Kasihan mereka. Soalnya mereka nggak punya rumah, Pak. Tapi Pak Arman, maaf. Apa hubungan Pak Arman dengan Marsha dan Vika? Karena mereka berdua hanya boleh tinggal dengan orang yang memiliki hubungan keluarga. Begini Pak Hakim. Sebenarnya anak-anak ini adalah anak tiri dari Rinda. Kalau begitu, Pak Arman tidak bisa membawa mereka ke rumah Pak Arman. Maaf Pak, bukannya saya tidak percaya dengan Bapak. Tapi hal ini saya lakukan demi keselamatan Marsha dan Vika. Jadi sebaiknya mereka tinggal dengan saya saja. Ayo, masuk. Nah, Marsha, Vika, kenalin. Ini istri Bapak. Ayo kasih salam. Marsha, Bu. Vika. Mah, mereka untuk sementara akan tinggal di sini. Tinggal di sini? Emang Papa pikir ini rumah panti asuhan apa? Mama ini ngomong apa sih? Mereka tuh cuma semalam di sini. Mama nggak peduli, Pak. Mau semalam kek, mau berapa jam kek, Mama nggak setuju. Sekarang bawa mereka pergi, Pak.
Terus mereka harus tinggal di mana, Ma? Terserah. Mama nggak mau tahu. Mama nggak mau kerjaan Mama jadi bertambah karena anak itu, Pak. Sekarang cepat bawa mereka pergi, Pak. Cepat. Marsha, Vika, ayo ikut Bapak, yuk, ayo. Kenapa kalian jadi diam? Apa Papa nggak bisa bawa Marsha dan Vika ke rumah ini? Iya, Pak. Tolong usahain supaya mereka bisa tinggal di sini sama kita. Kasihan mereka. Kalian dengar sendiri kan? Apa kata Pak Hakim tadi siang? Papa nggak bisa membawa Marsha dan Vika ke sini. Terus terang, setiap kali melihat Marsha dan Vika, Papa jadi teringat sama Rinda. Dan itu membuat Papa sangat kesal. Untuk sementara, biar Marsha dan Vika tinggal bersama Bapak Hakim itu ya. Itu lebih baik buat semua. Tapi Pak, Marsha sama Vika itu kan baik. Mereka nggak jahat kayak Tante Rinda. Ingat apa yang tadi Papa bilang. Tapi ada satu hal lagi yang harus Papa bilang sama kalian. Soal tanggung jawab. Kalau Papa meminta Marsha dan Vika tinggal di sini, berarti mereka adalah tanggung jawab Papa. Dan semua hal yang berkaitan dengan mereka adalah tanggung jawab Papa. Dan Papa belum siap untuk itu. Jadi begitu ceritanya, Bu. Saat ini mereka berdua tidak punya tempat tinggal dan keluarga yang bisa mereka tinggali. Jadi saya ingin menitipkan mereka berdua di sini sampai saya mendapatkan orang yang mau dan layak untuk mengadopsi mereka berdua. Bapak tidak usah khawatir. Mereka berdua boleh tinggal di sini. Akan saya jaga dan rawat sebaik mungkin, Pak. Terima kasih, Bu. Marsha, Vika, kalian pasti akan senang tinggal di sini. Karena ibu ini juga pengasuh yang lain sangat baik. Di sini juga tempatnya nyaman dan bersih, ya. Kalian juga nanti akan bertemu teman-teman yang lain di sini. Kalian bisa bermain dengan mereka. Jangan takut. Di sini tidak seperti tempat-tempat seperti yang kalian pernah tinggali. Anak-anak bebas bermain di sini, juga belajar. Dan di sini mereka tidak disuruh mengemis. Apalagi mencopet. Beneran, Pak? Nanti kalian buktikan sendiri. Lagi pula kan Bapak akan sering nengok kalian ke sini. Bapak yakin kalian pasti akan senang di sini. Sampai nanti pengadilan memutuskan wali yang sah untuk kalian berdua. Setelah itu kalian bisa sekolah lagi. Semuanya berjalan lancar, ya? Tapi gimana dengan Rizky, Pak? Sekarang polisi sedang mencarinya, tapi Bapak yakin Rizky pasti akan ditemukan. Setelah itu kalian bisa berkumpul kembali. Kakak, Ricky, lihat. Papa bawa hadiah buat kalian. Kakak, Ricky, kalian di mana? Kalian mau ngerjain Papa ya? Papa, selama ini Raka dan Ricky nggak pernah minta apapun sama Papa. Kami cuma minta Papa untuk mengangkat Marsha, Vika, dan Rizky sebagai keluarga kita. Tapi Papa sama sekali nggak mau ngabulin permintaan kami. Padahal karena mereka kita jadi tahu seperti apa Tante Rinda sebenarnya. Merekalah yang udah nyelamatin keluarga kita. Jadi kami berdua mutusin untuk pergi
dari rumah dan tinggal di asrama. Raka dan Ricky. Iya, gimana banget sih kamu bisa diem gak sih? Win, saya bener-bener lagi gak kuat ngurusin anak nih. Panasnya udah mau pecah. Kamu lakuin sesuatu dong biar nih anak diem. Kenapa nggak kamu aja sih, Rin? Aku kan nggak tahu gimana caranya bisa bikin bayi diem. Diem, diem gak kamu? Diem. Astaga, Rinda. Dia itu masih anak-anak, masih kecil. Kamu kan bisa bawa dia, kamu bisa gendong, bisa ayun-ayun. Mungkin dia bisa diem nanti. Kamu tuh kalau ngomong mah paling pinter. Nyuruh-nyuruh orang bawa anak orang. Kamu ngurusnya aja nggak bisa. Udahlah. Sekarang aku pergi ke ATM dulu. Aku mau lihat. Siapa tahu hartanya Wisnu yang udah kita jual, udah ada yang transfer. Kamu juga anak kecil, susah banget diatur. Nangis, nangis aja terus. Tahu begini, pergi dari sini. Siang, Siang, Bu. Bapak manajer hotel ini? Betul, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Tolong Bapak ingatkan, tamu yang menginap di kamar sebelah saya, anaknya dari kemarin menangis terus. Kalau begini, saya dan suami saya bisa keganggu, Pak. Maaf, Bu, maaf. Sekarang juga saya akan mengingatkan tamu itu. Tunggu sebentar ya, Bu ya. Permisi. Pak, Ibu. Ya Tuhan. Oh, anak manis, kamu kenapa? Lapar ya? Hah? Lapar ya? Kakak, Ricky. Ngapain Bapak kesini? Papa kesini mau jemput kalian. Papa nggak mau tinggal di rumah sendirian. Papa mau kalian tinggal bersama Papa. Seperti dulu. Nggak mau. Mendingan Papa pulang aja sana. Bener nih nggak mau pulang. Padahal Papa udah mutusin mengadopsi Marsha, Vika, dan Rizky untuk jadi anak Papa. Jadi mereka akan tinggal di rumah kita. Bener, Pak? Papa nggak bohong kan? Papa nggak bohong. Makasih, Pak. Jadi mau pulang apa enggak? Mau dong, Pak. Ya udah. Kalau begitu, sekarang kemasi barang-barang kalian. Papa udah urus administrasinya. Setelah itu kita jemput Marsha dan Vika. Kita rayakan ulang tahun kalian rame-rame. Gimana? Oke. Cup. Ternyata kamu bener-bener lapar ya? Hah? Kasian. Ayo, Mimi susunya ya. Habisin. Loh, kok foto bayi ini mirip sekali sama anak ini? Iya, mirip. Sebenarnya apa yang terjadi? Halo, kantor polisi. Ngapain tuh polisi pada kemari? Jangan-jangan mereka tahu saya dan Erwin ada di sini. Terima kasih Pak atas informasinya. Kalau nanti ada kedua tamu itu, Erwin dan Rinda, Bapak segera menghubungi saya. Untuk sementara ini, anak ini kami bawa dulu. Baik, Pak. Tolong, Pak. Kasihkan anak ini pada kedua kakaknya. Saya benar-benar sedih waktu saya baca berita soal mereka. Pasti. Bapak jangan khawatir. Saya permisi dulu. Tolong. Silakan. Sial. Ternyata tuh polisi benar-benar udah tahu saya dan Erwin ada di sini.
Saya harus cepet-cepet kasih tau Erwin dan cepet-cepet kabur dari sini. Ada apa, Bu? Ada yang mau ketemu kalian. Siapa ya, Bu? Ya udah, kalian lihat saja sendiri. Yuk, ikut Ibu. Yuk. Rizky! Benar kan apa kata Bapak? Adik kalian pasti bisa kembali. Ayo. Nih. Makasih ya, Pak. Awas, hati-hati sayang. Awas. Iya. Marsha, Vika, Raka, Ricky. Sekarang aku, Kak Marsha, sama Rizky udah berkumpul lagi. Begini Pak Hakim, saya ingin mengadopsi mereka untuk menjadi anak saya. Bisa kami mengajak mereka jalan-jalan sebentar? Fik, hari ini adalah hari yang indah buat kita. Oh, Ibu. Yuk, Kak. Papa, foto dong. Hah? Di sini? Hah? Oh yaudah, sini. Kalian sini. Ini ya. Ya, udah siap semua ya? Ayo rapat, semuanya rapat. Ya, siap? Marsha? Vika? Ya, udah. Pak, ada badut. Foto sama badut ya, Pak. Sini, Om Badut. Badutnya di tengah ya, semua pelukan ya. Pegangan ya. Siap? 1, 2. Dah. Dadah badut. Dadah badut. Dadah. Sial. Pakai ketemu anak-anak itu lagi. Mereka asik main-main, kita panas-panesan. Apalagi kamu pakai baju tolol kayak begitu. Lagian kamu, Win, kok ya kita cari kerjaannya begini-begini amat sih? Kamu kan masih nyalain aku sih, Rin. Ini semua kan gara-gara kamu. Coba kalau kamu nggak buru-buruin aku untuk tinggalin hotel, pasti semua barang-barang kita masih ada. Heh, kamu mau ketangkap polisi? Kalau kita kemarin nggak buru-buru ya, mungkin kita udah ke... Ah, udah. Aku capek. Aku nggak mau berantem. Selama polisi masih ngejar kita, Rin, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan pekerjaan ini yang masih bisa kita lakuin. Ya mana saya tahu, Win, hidup kita bakalan apes kayak begini. Gak punya duit, rekening bank dibekuin, terus hasil duit properti Wisnu juga dibatalin. Pokoknya, Win, kita mesti melakukan sesuatu. Ya, kita mesti lakuin sesuatu. Makasih ya, Om. Vika senang banget. Om udah ngajak Vika belanja sama jalan-jalan. Syah, Vika, gak lama lagi kita akan jadi saudara. Kita akan selalu bersama-sama seperti sekarang ini. Ya, kita akan jadi keluarga besar yang bahagia, ya kan, Pak? Kak, Vika udah gak sabar pengen tinggal bareng Raka sama Ricky. Kakak juga. Sebentar lagi kita akan punya keluarga baru. Dan kita juga punya papa yang baik. Dan juga saudara yang selalu menyayangi kita. Bagaimana Pak Hakim? Apakah ada persyaratan yang belum lengkap? Semua surat yang dibutuhkan sudah lengkap dan memenuhi syarat. Sekarang bagaimana dengan harta peninggalan dari ayah anak-anak ini? Apa rencana Bapak?
Saya mempunyai kekayaan yang cukup. Dan saya tidak membutuhkan harta dari anak-anak ini. Jadi menurut saya, harta mereka itu tidak boleh disentuh oleh siapapun. Biarkan harta itu disimpan untuk mereka, untuk kebutuhan pendidikan atau kebutuhan yang lainnya di saat mereka dewasa nanti. Sekarang saya yakin anak-anak ini mendapatkan seorang pelindung yang mampu dan sempurna untuk merawat mereka. Anak-anak ini sudah mendapatkan orang yang tepat. Marsa, Vika, Bapak ingin kalian menjawab pertanyaan Bapak dengan jujur. Jangan takut untuk mengatakan yang sebenarnya, ya? Apa kalian mau tinggal di rumah Pak Arman? Iya, Pak. Dan apa kalian juga mau diasuh oleh Pak Arman? Saya sangat puas. Saya ucapkan selamat untuk keluarga baru ini. Kalau begitu akan saya tanda tangani surat perwalian ini. Hakim, tunggu. Jangan ditandatangani dulu surat itu, Pak Hakim. Bapak dan Ibu ini siapa? Saya Reza Pratama dan istri saya Dewi. Kami adalah orang tua Wisnu Pratama. Kami adalah kakek dan nenek dari anak-anak ini, Pak Hakim. Kalian tahu siapa kakek dan nenek ini? Jelas kalian nggak kenal kami. Karena semenjak ayah kalian menikah, ayah kalian memutuskan untuk pergi dari rumah dan tidak pernah menghubungi kami. Kenapa Papa memutuskan untuk pergi? Ini semua kesalahan nenek, sayang. Nenek dulu tidak menyetujui papa kalian menikah dengan ibu kalian. Tapi kalau nenek tahu bakal begini kejadiannya, nenek pasti akan menerima mamah kalian. Pak Hakim, saya tidak sengaja membaca tulisan tentang cucu-cucu saya di koran. Kami langsung menghubungi wartawan yang menulisnya. Dan kami diberitahu mereka ada di sini, Pak Hakim. Apa Bapak punya bukti? Ada, Pak Hakim. Bukti-bukti yang Bapak tunjukkan ini sangat kuat. Bapak bisa membawa cucu-cucu Bapak. Enggak, Vika nggak mau pergi. Vika mau tinggal sama Raka dan Ricky. Jangan khawatir, sayang. Kalian pasti masih bisa ketemu dengan Ricky dan Raka. Tapi kalian masih punya kakek dan nenek kan? Masa mesti tinggal sama orang lain? Ya? Kalau begitu, Pak Hakim, kami permisi. Baik. Silakan. Iya, mari silakan. Oh, Ibu. Nah, ini rumah kakek sama nenek. Rumah kalian juga. Ayo, sekarang nenek mau ajak kalian lihat-lihat rumah ini ya. Kita ke kiri dulu ya. Yuk. Ayo. Nah, ini ruangan keluarga. Kalau mau nonton TV di sini, asik kan? Kakek hidupin TV-nya ya. Yuk, sini sayang. Nih, kalau pengen minuman segar, buah-buahan ya, ambil aja sendiri ya. Ini kamar kalian ya. Pokoknya semua yang ada di kamar ini milik kalian, oke? Kak, bagus banget ya rumahnya. Iya, Fik.
kan foto papa sama mama. Mama, papa. Papa kalian adalah anak kami. Tapi sudah lama kakek dan nenek kehilangan papa kalian. Sampai akhirnya kami mendengar kabar papa kalian sudah meninggal. Sudahlah, Pak. Jangan bikin sedih anak-anak ini. Yang penting kita semua kan sekarang sudah kumpul sama cucu-cucu kita. Anak-anaknya Wisnu. Marsha, Vika, mulai sekarang kakek sama nenek yang akan menjaga dan merawat kamu. Ya? Makasih ya, Nek. Kek, Vika, boleh telepon Raka sama Riki nggak? Vika mau bilang kalau kita sekarang udah seneng, Nek. Boleh dong sayang, boleh. Ayo, ayo, boleh. Halo, ini Raka ya? Ini Vika. Aku sama Kak Marsha udah tinggal di rumah nenekku sama kakekku. Kamu tahu nggak, kamarku itu bagus banget. Ada bonekanya. Kapan-kapan kamu main ke rumahku ya, melihat kamarku. Ya udah ya. Dah. Ya dadah. Riki, tadi Vika telepon. Katanya mereka udah sampai di rumah kakek dan neneknya itu. Dia juga bilang kalau kamarnya bagus dan banyak mainannya. Aneh? Apanya yang aneh? Iya, kakek dan nenek itu baru hari ini baca koran. Terus langsung mikirin Marsha dan Vika. Kapan mereka menghias kamar dan beliin mainan untuk mereka? Iya, Ki. Kau benar juga. Aku gak kepikiran sampai ke situ. Berarti mereka udah lama nyiapin semuanya sebelum tahu soal Marsha dan Vika. Ini bener-bener aneh. Ayah, gadis itu memakai kalung bagus. Aku ingin sekali memilikinya, ayah. Ujar Melisma. Raja Tesis segera menghampirinya. Maaf, Nona. Putriku tertarik pada kalungmu itu. Pak, udahan dulu dong dongengnya. Sudah malam loh. Anak-anak, sekarang kalian bobok dulu ya. Besok malam dongengnya dilanjutkan lagi. Dan sekarang cium nenek dulu dong. Kamu? Selamat bobok ya sayang. Yuk. Semoga cucu kakek bisa mimpi indah. Bobo ya. Makasih, Nek. Makasih, Kek. Makasih ya, Nek. Kek. Bobo, bobo. Oh, Ibu. Vika, Marsha, lihat. Nenek bawa apa? Ini makanan kesukaan kalian. Ayo. Ayo, dimakan. Wow, pisang bakar pakai keju dan coklat. Makasih ya, Nek. Iya, sayang. Vika, mau kemana? Tunggu dulu dong. Makan ini. Vika mau telepon teman Vika dulu, Nek. Vika mau bilang nenek sama kakek udah baik sama kita. Iya deh.
Kamu tahu nggak, kakek sama nenek aku baik banget. Sebentar ya, Fik. Katanya nenek dan kakeknya baik banget. Aneh banget ya. Ki, bilangin ke Vika untuk berhati-hati. Fik, kayaknya ada yang aneh deh. Kamu sama Marsha harus hati-hati. Kalian gak usah khawatir. Nenek sama kakek aku baik kok. Kalau kakek pinter banget cerita. Dan dia juga lucu. Kalau nenek, dia pinter masak. Tahu nggak? Tadi pagi, nenek bikin makanan kesukaan aku sama Kak Marsha. Tapi dari mana nenekmu bisa tahu makanan kesukaan kalian? Kalian kan selama ini belum pernah ketemu sama mereka. Sebentar ya, aku tanya dulu sama mereka. Ada apa, Fik? Nek, dari mana nenek tahu makanan kesukaan kami? Sebelumnya kan nenek belum pernah ketemu sama kita. Dan Vika sama Kak Marsha juga belum ngasih tahu nenek sama kakek.